Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi mengenal lebih dekat keempat sosok Khulafaur Rasyidin. Simak baik-baik ya isi videonya. Terpilihnya Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah. Sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, pada mulanya terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Ansor dan Muhajirin yang sama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Akan tetapi kemudian usulan itu ditolak dengan tegas, sehingga di antara mereka menyimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan ini, dan semua sepakat. Maka Umar bin Khattab maju dan membayat Abu Bakar yang kemudian dibayat oleh semua yang hadir di Saqifah. Kemudian Abu Bakar menyatakan pidatonya, "Taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Setelah pembayatan dan pernyataan beliau tersebut, dengan demikian maka pasca Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah sebagai khalifah Islam terpilih yang pertama, yakni menjadi pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin yang hanya berlangsung selama 2 tahun. Karakteristik kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq mempunyai karakter yang lemah lembut dan tegas. Dalam suasana yang kacau, pemimpin yang berkarakter seperti Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq sangat diperlukan. Dengan kelembutannya, dapat menginsafkan orang-orang terbujuk berbuat makar. Sementara orang-orang yang bersikap merongrong dihadapi secara tegas oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dalam memimpin, karakter yang dipakai Abu Bakar adalah bersifat sentralistik, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar tetap mengajak bermusyawarah dengan para sahabat lain, sebagaimana yang dulu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Pencapaian atau prestasi pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama, membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. Yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Yang keempat, membangun pemerintahan yang tertib di pusat dan di daerah. Yang kelima, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Yang keenam, keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. Pasukan Muslim terus menyebarkan dakwah Islamnya. Yang ketujuh, berhasil menghalau gerakan Riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. Yang kedelapan, pengumpulan lembaran atau syuhuf, ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Yang kesembilan, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Dan yang kesepuluh, mensejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memperdayakan zakat dan infak. Terpilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya akan segera datang, ia berkonsultasi dengan sahabat mengenai khalifah sesudahnya. Kemudian para sahabat bermusyawarah sesama mereka. Hasilnya, mereka menghadap Abu Bakar dan memintanya agar menetapkan seseorang
yang ia kehendaki sebagai pemimpin mereka. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan meminta pendapatnya tentang siapa yang akan dijadikan penggantinya. Utsman mengusulkan nama Umar bin Al-Khattab. Lalu Abu Bakar memerintahkannya untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membayat Umar sebagai khalifah, dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar selalu mengutamakan musyawarah sesuai dengan jejak Rasulullah. Beliau lebih mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan dengan tidak pernah memposisikan dirinya sebagai penguasa. Dalam hal ini, Umar menggunakan nas-nas berupa Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kekayaan negara pada saat itu digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan Umar sendiri. Yang ketiga, Umar sangat menjunjung tinggi kebebasan yang didasarkan pada kebenaran menurut Islam. Yang keempat, Umar selalu menerima kritikan meski posisinya sebagai pemimpin tertinggi. Beliau sama sekali tidak memiliki perasaan dendam jika ada yang mengkritiknya. Dan yang terakhir adalah pada saat rakyat sedang dilanda masalah, Umar selalu turun tangan sendiri dan menawarkan solusi kepada rakyat. Pencapaian atau prestasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pertama, selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Yang kedua, membentuk beberapa lembaga pemerintahan, diantaranya di bidang ekonomi seperti mendirikan Baitul Mal, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, lembaga bidang sosial, mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, menunjuk Qadi sebagai ketua peradilan. Yang keempat, lembaga bidang keamanan, membentuk angkatan perang yang tetap dan teratur, membagi wilayah kekuasaan Islam. Yang kelima, memulai penanggalan Hijriyah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang keenam, di tahun 638 Masehi, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketujuh, membangun kota-kota berikut, Bashrah dan Kufah. Yang kedelapan, pembersihan etnis Yahudi dari Jazirah Arab. Dan yang kesembilan, Umar bin Khattab pertama kalinya menyatukan umat Islam dengan satu imam dan sholat tarawih. Terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Pasca Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari 6 orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang syura akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang, yaitu selama 12 tahun. Utsman menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Masa kekhalifahan Utsman adalah yang paling lama di antara ketiga khalifah lainnya. Karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan.
Khalifah Utsman bin Affan seringkali mendorong masyarakat agar berpegang teguh terhadap ajaran agama dan menepati aturan-aturan yang telah digariskan oleh Islam. Dia tidak segan-segan menghukum orang-orang yang melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Khalifah Utsman telah mengeluarkan ultimatum yang berisi pengusiran dari Madinah kepada setiap orang yang kedapatan melakukan perbuatan bid'ah. Dia tidak pernah memberi maaf kepada seorang pun yang kedapatan melanggar hukum. Sehingga, suka atau tidak, yang bersangkutan di antara para terpidana harus menerima hukuman, seperti dicambuk atau dibuang keluar kota. Selain itu, karakteristik dari pemerintahan Utsman adalah pembentukan armada laut yang dilatar belakangi oleh adanya serangan dari tentara Romawi, hingga pada saat itu bala tentara Romawi dapat dikalahkan. Pencapaian atau prestasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, memperluas wilayah Islam mulai dari benua Asia yang meliputi Tabaristan, wilayah sebelah sungai Jihun, Hara, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Benua Afrika meliputi Barka, Tripoli Barat, dan Nuba, serta benua Eropa meliputi Pulau Siprus dan Konstantinopel. Yang kedua, memperkuat pasukan muslimin angkatan laut. Yang ketiga, membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf. Yang kelima, pembukuan dan penggandaan mushaf Al-Quran yang sebelumnya masih berupa syuhuf yang disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah, sehingga kaum muslimin mengenalnya dengan mushaf Utsmani. Yang keenam, memperluas Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketujuh, membangun fasilitas umum. Dan yang kedelapan, menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah Utsman bin Affan menyelesaikan tugas kepemimpinannya, maka tongkat komando kepemimpinan Islam waktu itu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tentunya suara terbanyak dan yang berkuasa setelah Utsman adalah Ali. Pada saat itu, Ali mendapatkan banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa Khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membayat Ali adalah Talha, kemudian diikuti oleh Zubair. Di kemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah Ali terpilih sebagai khalifah, dalam pidato pengukuhannya, Khalifah Ali menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran yang menjelaskan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Beliau juga menegaskan bahwa perlindungan Allah adalah perlindungan atas umat Islam. Adalah haram hukumnya melukai, merugikan sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Beliau juga seorang orator ulung. Sebagai masa peralihan dari Khalifah Utsman bin Affan, kekacauan kembali terjadi. Dalam kondisi negara seperti itu, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Ketegasan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam membela kebenaran mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ali adalah tipe orang yang suka berterus terang. Ia tidak takut kepada celaan siapapun dan tetap menjalankan kebenaran, meskipun hal tersebut beresiko bagi dirinya. Karakteristik kepemimpinan pada masa Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah dan hibah
yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat yang dianggap sebagai sumber fitnah dan penyebab bangkitnya para pemberontak menentang Utsman. Kebijakan-kebijakan Ali itulah yang menimbulkan banyak sekali pemberontakan hingga muncul beberapa golongan. Pencapaian atau prestasi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, saat menjabat sebagai Khalifah umat Islam, Ali segera memperbaiki sistem pemerintahan Islam, mulai dari mengganti para pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Hal tersebut dilakukan guna membuat sistem pemerintahan selanjutnya berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang kedua, membenahi pengelolaan keuangan negara atau Baitul Mal dengan cara menarik kembali harta atau tanah para pejabat yang dihadiahkan oleh pemerintahan Utsman untuk kemaslahatan rakyat. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang keempat, mengembangkan kajian bahasa Arab menjadi sebuah kajian ilmu yang sistematis. Yang kelima, merumuskan kaidah-kaidah bahasa Arab yang sekarang lebih dikenal dengan nahwu atau ilmu tata bahasa Arab, dengan tujuan untuk mempermudah memahami bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis. Dan yang keenam, Ali juga erat kaitannya dengan pembangunan kota Kufah yang dicanangkan sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, serta ilmu pengetahuan lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.